Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di LWP Manajemen Keuangan yang kedua. Di LWP yang kedua ini kita akan membahas chapter keempat dari buku Titman, tepatnya tentang analisis laporan keuangan. Nah, di sini ada 3 subbab yang akan dibahas. Pertama adalah alasan kenapa kita harus menganalisis laporan keuangan. Terus yang kedua dan yang ketiga ini berhubungan dengan metode atau cara yang digunakan untuk menstandardisasi informasi-informasi keuangan yang ada di laporan keuangan. Jadi kayak gini maksudnya. Kita di sini tujuannya adalah untuk menganalisis laporan keuangan yang berasal dari berbagai perusahaan. Padahal perusahaan-perusahaan itu sendiri ada yang mungkin dia udah besar, udah terkenal, udah profitnya sangat besar. Ada juga perusahaan yang baru merintis gitu kan. Jadi size dari perusahaannya ini udah berbeda gitu, tapi kita bisa tetap menganalisis dan membandingkan kedua laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda ini. Tapi caranya harus distandardisasi gitu. Jadi informasi-informasi keuangan yang ada di dalam laporan keuangan kedua perusahaan yang berbeda itu harus dijadikan dalam suatu size yang sama gitu loh. Jadi yang pertama caranya adalah dengan menstandardisasi financial information langsung dari income statement dan SOFP atau balance sheet. Nah, di sini kalau melihat dari income statement, nanti item-item atau informasi-informasi keuangan yang ada di income statement ini akan langsung dibandingkan dengan sales. Terus kalau yang di SOFP atau balance sheet, tiap item dari laporan keuangan itu akan dibandingkan langsung dengan total aset. Gitu. Yang kedua caranya adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Jadi cara menstandardisasi yang lebih complicated lagi ada di rasio keuangan ini. Nah, rasio keuangan ini ada 5 jenis. Sebentar, nah ini. Ada 5 jenis rasio keuangan. Pertama ada liquidity ratio, ada capital structure ratio, ada asset management efficiency ratio, profitability ratio, dan market value ratio. Ini masing-masing dari 5 kategori ini nanti akan bercabang-cabang lagi. Diawali dari yang liquidity ratio dulu ya. Di sini aku mau bahas-bahas sedikit, jadi di mind map ini aku mau menjelaskan secara general dulu sebenarnya kita mau membahas apa sih di chapter 4 ini, dan diharapkan kayak ini memang isinya agak banyak dan complicated, jadi di sini aku bikin mind map yang mungkin bisa membantu dalam memahami isi chapter 4. Oke, kita awali dulu dari liquidity ratio. Jadi liquidity ratio ini alatnya ada 2. Bisa melalui analisis likuiditas perusahaan secara general. Nih, di sini yang pertama. Kalau misalkan kita mau menganalisis likuiditas dari perusahaan secara general, kita bisa pakai 2 rasio. Bisa pakai current ratio atau pakai acid test ratio. Ini keduanya agak sedikit berbeda, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Terus, alat yang kedua ada dengan cara menganalisis likuiditas dari akun-akun current asset yang spesifik gitu. Jadi di sini dipakai 2 akun current asset, yaitu accounts receivable dan juga inventory. Nah, accounts receivable dan inventory ini adalah current asset, tapi dia bentuknya bukan cash gitu kan. Nah, di sini kita mau lihat sebenarnya kalau accounts receivable untuk dikonversi menjadi cash butuh waktu berapa lama, atau turnover-nya berapa gitu. Dan inventory juga gitu. Inventory itu cash, atau proses mengkonversi inventory menjadi cash itu dibutuhkan waktu berapa lama, dan harus ada periode penjualan yang berapa lama juga supaya inventory ini bisa jadi cash. Jadi kita tuh di sini kayak menganalisis sebenarnya seberapa lama dan seberapa besar turnover dari accounts receivable dan inventory untuk menjadi cash gitu. Nah, di accounts receivable to cash itu ada 2 rasio atau ada 2 pengukuran yang dipakai, yaitu average collection period
dan juga accounts receivable turnover. Terus kalau yang inventory to cash ada dua pengukuran juga nih. Jadi dua pengukuran, yang pertama adalah inventory turnover dan yang kedua adalah days sales in inventory. Oke, ini untuk liquidity ratio. Yang kedua, kita akan masuk ke capital structure ratio nih. Capital structure ratio dibagi dua. Kita punya cara pengukuran ada dua, melalui debt ratio atau dari rasio utang jangka panjang. Yang kedua dari times interest earned, atau seberapa besar atau berapa kali si interest ini bisa dihasilkan. Yang ketiga, rasio yang dipakai adalah asset management efficiency ratio. Kita menggunakan dua pengukuran, yaitu total asset turnover dan juga fixed asset turnover. Yang debt ratio dan times interest earned ini kan tadi yang sebelumnya. Yang bawahnya ini, yang asset management efficiency ratio, ini ada dua ya, tuh. Total asset turnover dan juga fixed asset turnover. Untuk rasio yang keempat adalah profitabilitas. Ini dibagi menjadi dua alat nih, dipakai dua alat atau dua determinan. Yang pertama adalah cost control dan yang kedua adalah return on invest capital. Jadi cost control ini seberapa besar kemampuan manajemen perusahaan untuk mengendalikan cost yang terjadi. Terus yang kalau return on invest capital berarti seberapa besar kemampuan dari manajemen untuk bisa menghasilkan return bagi investor. Nah, cost control sendiri nanti dibagi jadi 3. Tadi kan cost control itu sebagai alat gitu kan, sebagai determinan. Nah, isi dari determinan cost control ini ada 3 pengukuran nih. Ada gross profit margin, ada operating profit margin, dan net profit margin. Kalau return on invested capital, ini nanti dia juga ada beberapa nih. Ada 4 yang akan kita bahas. Ini, pertama adalah operating return on asset ratio. Yang kedua adalah decomposing the operating return on asset ratio. Jadi, sebelumnya kita mempelajari operating return on asset ratio. Habis itu, kita akan mengotak-atik gitu. Kita akan mengembangkan sebenarnya tuh operating return on asset ratio tuh berasal dari rasio apa aja gitu. Itu nanti ada di decomposing the operating return on asset ratio. Terus selanjutnya yang ketiga ada return on equity. Dan yang terakhir adalah pengukuran return on equity tapi pakai metode DuPont, ada di buku. Oke, itu adalah rasio yang keempat, dan rasio yang terakhir adalah market value ratio. Dibagi lagi jadi 2 pengukurannya, ada price earnings ratio dan juga market to book ratio.